Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2022. Dan di awal tahun yang baru ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kami berharap supaya pembahasan firman pada malam hari ini boleh membuka pikiran kita untuk lebih mengerti, untuk boleh lebih memahami firman Tuhan. Supaya ketika kita mengerti firman Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkan banyak hal. Itu sebabnya mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Kami datang kepada Engkau Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan akan memberikan hikmat, akal budi kepada hamba-Mu dan kepada kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Supaya pembahasan firman pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Pikiran kami terbatas, itu sebabnya kami mohon biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang akan membuka pikiran kami supaya firman itu boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa kami, haleluya, amin. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan membahas sebuah tema baru, yaitu dari mana sumber konflik. Ya. Pertikaian antar dua orang, dua grup itu sumbernya dari mana. Nah, surat Yakobus memberi kepada kita informasi mengenai hal ini. Saya bacakan Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, hal pertama yang akan kita bicarakan adalah apa bedanya sengketa dan pertengkaran. Ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia ini tidak terlalu beda sekali, tetapi dalam bahasa Yunani itu tampak sekali perbedaan apa itu sengketa, apa itu pertengkaran. Jadi kita mulai dulu dengan bagian A, sengketa. Sengketa itu dari kata bahasa Yunani polemos, yang berarti perkelahian dengan memakai kekerasan. Tangan memukul, kaki menendang, atau pakai pedang diayunkan untuk menyerang pihak lawan. Jadi ada tangan, kaki, lalu senjata dipakai untuk sengketa itu. Ya. Nah, sebagai contoh itu ada di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang keempat yang bunyinya begini. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang maha tinggi. Nah, saudara perhatikan. Dalam pesannya Yesaya berkata kalau puasa jangan berbantah, itu hal omongan. Berkelahi dan memukul, nah ini pakai kekerasan. Nah itu menyebabkan kualitas puasa kita itu menjadi turun dan Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Ya. Itu contoh pertama. Nah, contoh yang kedua, ada di dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 22 dan 23. Di sana dikatakan begini. Berkata sekali lagi Abner kepada Asael, berhentilah membuntuti aku. Apakah aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu itu? Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, hingga tombak itu menembus belakangnya dan rebah di sana, mati di tempat itu. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati berhenti di sana. Nah, contoh yang kedua ini sudah pakai perlengkapan senjata. Abner lari lalu Asael membuntuti dari belakang dan tidak ke kanan ke kiri hingga kemudian Abner berkata, kalau aku tusuk kamu pasti mati. Ya. Jangan ikuti aku. Tapi Asael tidak mau mendengar, akhirnya tombak itu ditancapkan ke tubuh Asael, Asael mati. Nah ini yang namanya sengketa polemos. Pertikaian yang memakai senjata hingga kemudian berakhir dengan kematian. Lalu satu lagi, ini dalam jumlah banyak ini.
Berkata Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Isboset, anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawan dan menikamnya ke lambung lawan sehingga rebalah mereka bersama-sama. Sebab itu di tempat itu disebut orang Helkat Hazurim, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Nah, ini pertempurannya sudah bukan orang per orang tetapi kelompok, ya. Dan itu bisa disebut sebagai sengketa, ya, dengan perlengkapan senjata dengan pedang. Ya. Nah, kelompok Daud menang atas kelompok Abner. Itu hal pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara. Jadi sengketa itu adalah pertikaian yang dengan kekerasan, pertikaian yang dengan pukulan, tendangan, atau pedang dan tombak. Ya. Hingga bisa menyebabkan lawan meninggal dunia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B. Pertengkaran atau mahe. Ya, dalam bahasa Yunani mahe. Ini pertengkaran yang tanpa kekerasan, tanpa pukulan. Jadi lebih banyak pada perdebatan, lebih banyak pada adu argumentasi. Nah, ada beberapa contoh dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru. Titus 3 ayat yang ke-9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Jadi ada orang yang memperdebatkan hukum Taurat. Masih perlu sunat atau tidak? Orang Kristen kalau sudah terima Yesus masih perlu sunat atau tidak? Nah, itu menjadi perdebatan tetapi tidak sampai pada apa yang disebut kekerasan, pakai tangan, pakai kaki dan seterusnya. Hanya debat lewat kata-kata. Satu contoh lagi di dalam Kisah 15 ayat 36 sampai 39. Tetapi beberapa waktu kemudian berkata Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Nah, ini mengenai pertikaian Paulus dan Barnabas. Dua orang ini sebetulnya sangat rukun pada awalnya. Tetapi masalah timbul ketika di Pamfilia itu Markus itu meninggalkan Paulus dan Barnabas, ya. Dia pergi kemana tidak dijelaskan tetapi meninggalkan ketika dua orang ini sedang pelayanan. Nah, satu ketika mau mengadakan perjalanan ulang, Barnabas mau mengajak Markus. Tetapi Paulus menentang. Dia berkata orang yang seperti ini tidak layak kita ajak gitu. Nah, terjadi debat yang hebat. Hingga akhirnya mereka berpisah. Itu yang disebut mahe. Argumentasi, saling berargumentasi ya. Dan kita melihat bahwa sebetulnya pada akhirnya keputusan Barnabas itu benar. Seberapapun kegagalan seseorang di masa lalu, ketika dibina, ketika dimuridkan, ketika ada yang mementor, orang itu bisa menjadi orang yang berbeda sama sekali. Paulus di dalam surat kepada Timotius berkata, bawalah serta Markus, karena ia berguna bagiku. Jadi
Paulus sendiri mengakui setelah sekian lama dibina oleh Barnabas bahwa kemudian ternyata Markus itu berubah menjadi orang yang radikal, orang yang setia dan tidak meninggalkan pelayanan. Tetapi pertikaian yang ada antara Paulus dan Barnabas itu disebut dengan mahe. Sebuah perselisihan hanya dengan kata-kata saja tanpa kekerasan. Itu saja dulu mengenai hal yang pertama. Berarti mahe itu hanya perbedaan pendapat ya, berselisih pendapat begitu. Bukan pakai senjata seperti Abner dan Asahel begitu. Tanpa kekerasan. Berarti perbedaan pendapat ini tentunya bisa terjadi di banyak tempat ya. Maksud saya bukan cuma di dalam keluarga, tetapi juga di dalam kehidupan bergereja juga bisa terjadi perselisihan pendapat. Karena orang bilang ada banyak kepala pasti banyak pendapat, 1000 kepala ada 1000 pendapat yang berbeda-beda. Nah Pak Gunawan, seandainya kita berbicara di dalam konteks gereja begitu, ada perselisihan pendapat antara seorang dengan seorang, entah itu pimpinan dengan jemaat atau antara pimpinan dengan pimpinan yang lainnya, ada perbedaan pendapat. Kira-kira itu kan kadang-kadang kita nggak jelas yang benar siapa, yang salah siapa begitu. Seandainya kadang-kadang ada orang yang salah tapi dia ngotot. Dia ngotot kalau dia yang benar gitu, sehingga kemudian terjadi pertikaian. Kalau di sini disebut dengan sengketa ya, dengan sengketa begitu. Kira-kira bagaimana ini Pak Gunawan? Bagaimana kita mengatasinya? Kemudian sikap orang yang benar tapi menghadapi orang yang udah salah tapi ngotot begitu, sehingga tentu suasananya jadi tidak baik. Kira-kira bagaimana supaya jangan sampai di gereja itu ada hal-hal yang seperti itu? Paling tidak kita bisa mengerti bagaimana mengatasinya ketika ada permasalahan seperti itu. Untuk menjawab ini mungkin kisah yang pernah saya utarakan pada beberapa bulan yang lalu mengenai 3 kali 9 itu bisa menjadi sebuah contoh. Murid dari guru yang bijak itu berkata 3 kali 9 itu adalah 27. Tapi yang satu berkata itu 19. Itu. Lalu kemudian mereka menghadap guru yang bijaksana itu. Lalu guru bijaksana berkata yang benar 19 gitu. Lalu kemudian muridnya yang berkata 27 dihukum gitu. Nah, setelah orang yang bilang 19 itu sudah pergi, guru itu menjelaskan, aku menghukum kamu bukan karena kamu salah dalam berpendapat 3 kali 9 itu sama dengan 27. Kamu benar. Tapi salahmu adalah orang seperti ini diladenin. Gitu. Jadi ini saya kira kita perlu ada debat yang memang memerlukan sebuah solusi, tapi ada debat yang tidak boleh diteruskan. Karena itu justru akan menimbulkan suasana yang tidak nyaman dalam gereja atau dalam perkumpulan itu. Nah, saya mau kasih sebuah contoh dalam bentuk cerita. Itu mengenai Hercules. Hercules dalam mitologi Yunani adalah anak dari dewa Zeus. Dewa Zeus itu dewa tertinggi. Jadi orang Yunani mempercayai bahwa ada banyak dewa. Dan di antara banyak dewa yang tertinggi, yang paling berkuasa namanya dewa Zeus. Nah, ini Hercules anak dari dewa Zeus. Dalam sebuah perjalanan Hercules harus melewati sebuah lorong yang sempit. Dan di situ ada satu orang yang berdiri di situ. Gitu. Lalu Hercules mau permisi lewat, tapi tidak dikasih. Gitu. Akhirnya terjadi pertikaian.
Hercules secara fisik karena dia keturunan dari dewa, luar biasa. Orang itu dihantam, dibanting, tapi luar biasanya ketika dia dibanting, dipukul sampai jatuh, orang ini badannya jadi lebih besar. Ya. Jadi sudah bolak-balik dipukul, jatuh, itu badannya jadi lebih besar dan kekuatannya tambah hebat. Hingga akhirnya Hercules itu capek ngadepi orang ini. Lalu lewat satu orang bijaksana yang melihat Hercules bertempur dengan orang tersebut, dia berkata, kamu enggak usah mukul, kamu enggak usah banting orang itu, didiemin aja orang itu. Nanti dia akan kecil sendiri. Dan benar ketika Hercules tidak mengadakan memukul, menendang, membanting, orang itu badannya makin lama kecil sampai menjadi semula. Lalu orang yang berhikmat itu berkata, inilah pertikaian, inilah pertengkaran. Kalau kamu ladenin, dia makin besar urusannya, dia makin hebat. Ya. Tapi kalau kamu berhenti, kamu enggak ladenin, itu akan jadi kecil urusannya. Nah dari situ Hercules mendapat sebuah pelajaran yang luar biasa ya, bahwa kalau ada pertikaian jangan ngotot, ya, tenang, bijak, ya, dan itu akan membuat suasana tentram. Ya. Suasana tentram itu ketika kita mengalah lalu kita mendapat suasana tentram, itu seharusnya itu yang dicari. Itu penjelasan saya. Berarti orang yang waras yang ngalah begitu ya? Iya. Orang yang waras yang ngalah. Yeah. Tetapi berarti Pak Gonan bukan berarti kita membenarkan Betul. kesalahan orang itu ya. Yeah. Tetapi mungkin kita harus mencari waktu yang tepat kapan memberikan penjelasan, memberitahu bahwa sebenarnya dia itu salah begitu. Yeah. Bisa kita yang menyampaikan atau bisa melalui orang lain sehingga mungkin di tengah-tengah kondisi yang sudah mulai reda begitu dia mulai pikirannya terbuka begitu. Ya, itu sebabnya Salomo pernah berkata bahwa menghadapi orang bebal jangan dilawan gitu. Artinya orang bebal itu orang yang ngeyel, yang mau menangnya sendiri walaupun keliru, itu jangan dilawan. Diamkan aja, orang berhikmat itu nggak usah ngeladenin gitu. Itu beda dengan mencari sebuah solusi untuk sesuatu keputusan yang penting. Nah, ada sebuah perdebatan yang menurut saya kok yang terbaik ini. Lalu yang lain berkata ini perdebatan yang sehat ya, yang tidak emosional. Itu penjelasan saya mengenai hal yang tadi ya. Nah, sekarang kita masuk kepada nomor yang berikutnya, nomor 2. Orang percaya di perantauan atau di diaspora. Yakobus 1 ayat 1 berkata, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Nah, berarti ini dari kalimat ini, Yakobus mengirimkan surat kepada orang-orang yang ada di perantauan. Orang Israel tetapi di luar negeri Israel. Gitu, ya. Yang tersebar di berbagai tempat. Nah, saya mau sampaikan, nah sebagai orang percaya, orang-orang diaspora, orang-orang yang tersebar itu jelas minoritas ya. Di sebuah kota itu minoritas. Dia cuma sedikit dibanding dengan penduduk asli. Ya. Nah, ada 2 pelajaran dari kalimat ini. Yang pertama adalah gereja itu mempengaruhi dunia. Artinya dunia dalam arti orang-orang yang menyembah berhala, cara hidupnya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Nah, gereja bisa menerobos dan memberi pengaruh, memberi dampak hingga mereka itu mengalami perubahan. Itu hal pertama. Sebagai contoh Lukas pasal 19 ayat 8, di sana dikatakan begini. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku
kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi ketika Zakeus berjumpa dengan Yesus, terjadi perubahan yang radikal. Dari Zakeus yang cinta uang, fokus uang. Sekarang uang sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang dianggap penting. Perjumpaan dengan Yesus menyebabkan dia menjadi orang yang dermawan. Dia berkata begini, kalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Hukum Taurat atau hukum Musa mengajarkan, kalau memeras lalu harus mengembalikan, mesti ditambah 20% atau 1/5 dari apa yang diperas. Kalau memeras 1 juta, maka dia harus mengembalikan 1.200.000 rupiah. Ditambah 5 bagian atau 20%. Nah, apa yang dilakukan oleh Zakeus luar biasa. Dia berkata, bukan aku kembalikan dengan ditambah 20%, tapi aku kembalikan 4 kali lipat. 400%. Wah, ini sebuah sikap yang radikal dari orang yang mencintai, yang kemudian memeras orang untuk kemudian dipakai untuk diri sendiri, kemudian bisa bersikap seperti itu luar biasa. Jadi ini kita melihat bagaimana Zakeus berubah dan tentu perilakunya akan dilihat oleh banyak orang menjadi contoh. Lalu dia berkata, lalu dari sisa uang itu, kalau masih ada, separuh aku berikan kepada orang miskin. Itu bukan separuh pendapatan per bulan, tapi separuh dari harta yang dimiliki akan diberikan kepada orang miskin. Jadi di sini kita melihat ada sebuah gaya hidup baru yang muncul dari Zakeus. Dan saya meyakini sikap ini akan mempengaruhi orang-orang yang ada di Yeriko. Itu yang pertama ya. Jadi itu contoh pertama ya. Lalu hal yang kedua, contoh kedua itu ada dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Bunyinya begini, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Jadi orang-orang percaya yang ada di Antiokhia itu perilakunya itu seperti Kristus. Itu sebabnya orang-orang yang ada penduduk asli itu mengatakan ini orang Kristen. Atau Kristus-Kristus kecil. Perilakunya penuh belas kasihan, tidak emosional, tidak mementingkan diri sendiri dan sebagainya itu menjadi contoh buat penduduk setempat. Ya. Hingga penduduk setempat tertarik pada kekristenan. Itu sebabnya kalau saudara melihat dalam Alkitab, dulunya ketika kekristenan muncul, Yerusalem menjadi pusat pergerakan. Yerusalem. Tapi setelah mulai pasal 12, Yerusalem itu sudah tidak disebut lagi. Yang disebut sebagai pusat itu Antiokhia. Karena apa? Di Antiokhia orang-orang percaya menunjukkan perilaku yang berbeda. Dan kemudian itu punya pengaruh dan dampak yang luar biasa buat penduduk asli. Hingga mereka banyak yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan seharusnya gereja seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan yang pertama adalah bagaimana gereja kekristenan itu mempengaruhi masyarakat. Ya. Kita lihat di Yeriko ada pemungut cukai yang namanya Zakeus yang bertobat dan perilakunya beda. Lalu kemudian di Antiokhia ada orang-orang Kristen disebut, orang percaya disebut Kristen.
pengikut Kristus yang hidupnya seperti Kristus gitu. Nah, sekarang kita melihat hal yang kedua. Kalau tadi yang pertama, gereja masuk ke dunia, yang kedua adalah gereja. Sekarang dunia masuk ke gereja. Artinya nilai-nilai dunia yang tidak baik itu masuk ke gereja. Nah, saya akan bacakan satu ayat yang ada di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Bunyinya begini. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi. Jadi firman Allah itu mengajar kepada kita bahwa menilai seseorang itu bukan dari banyaknya pengetahuan mengenai kebenaran firman Allah. Bahwa kita perlu tahu firman Allah itu benar. Tetapi menilai seseorang tidak bisa hanya berdasar dia tahu banyak firman Tuhan. Orang Farisi tahu banyak firman Tuhan. Orang-orang ahli Taurat juga tahu banyak firman, tapi mereka tidak melaksanakan. Yang penting itu bagaimana hidup keseharian. Di gereja, di luar gereja itu bagaimana. Nah, lalu di dalam ayat 3 tadi dikatakan, kalau kita masih suka iri hati terhadap orang lain, kita masih suka bertengkar dengan orang lain, maka kita disebut sebagai manusia duniawi. Gitu. Pengetahuan Alkitabnya boleh oke, boleh hebat, tapi kalau tingkah lakunya masih ada iri hati, perselisihan, pertengkaran, kita dikategorikan manusia duniawi, ya, belum manusia rohani. Biasanya kita di gereja ini menyebut orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan sebagai rohaniwan. Tapi sebetulnya yang tepat itu apakah kita punya rohani yang memperkenalkan Tuhan atau tidak tergantung kita melayani Tuhan atau tidak, melayani gereja atau tidak. Tapi seberapa jauh kita mempraktekkan firman Tuhan. Nah, jadi jelas ya, kalau ada iri, ada pertengkaran, dan ada nilai-nilai lain dunia yang masuk ke gereja. Nah itu kita masih manusia duniawi. Ya. Nah kita memang sering melihat di gereja terjadi di mana ada orang menyelewengkan uang gereja, kemudian ada orang yang mungkin perselingkuhan masih terjadi di gereja, lalu kemudian ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang dunia, gereja juga melakukan, dalam arti tentunya bukan gerejanya, tetapi ada oknum orang percaya yang juga melakukan, karena mereka masih manusia duniawi, gitu. Ya, jadi nilai-nilai gereja itu dikotori oleh nilai-nilai dunia. Ya. Lalu saya lanjutkan lagi. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 2. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta dengan istrinya menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Nah ini, ada yang namanya Ananias, Safira menjual tanahnya. Kita tidak tahu berapa harga tanah itu, tapi ini bukan pendapatan per bulan ya sekali lagi, tapi ini harta. Jadi ini cukup, artinya cukup berarti lah. Nah, perbuatan dari Ananias ini diinspirasi oleh perbuatan Barnabas. Dalam pasal yang keempat pada ayat-ayat terakhir dikatakan Barnabas menjual tanahnya lalu meletakkan semua hasilnya itu di bawah kaki rasul.
Nah, Ananias dan Safira sepakat kasih sebagian saja. Tapi, nah ini kesalahannya. Mereka berdua mengaku bahwa itu seluruh hasil penjualan. Jadi ada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh Ananias. Ya. Bukan salah karena memberi sebagian dan tidak seluruhnya, bukan itu. Tapi mengaku itu sebagai seluruh penjualan. Ya. Dan Alkitab berkata itu menipu Roh Kudus. Tujuannya apa? Untuk mendapat nama. Waduh, sekian miliar dipersembahkan buat gereja, luar biasa. Padahal itu bisa dipakai untuk apa? Mungkin beli rumah yang bagus, beli mobil yang bagus, dan seterusnya. Di sini kita melihat bagaimana nilai-nilai dunia masuk dalam gereja, mengotori, lalu Ananias dan Safira terkontaminasi oleh kekotoran dunia, lalu dia salah. Lalu Alkitab berkata kemudian mereka mati. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, Alkitab Yesus dalam khotbah di bukit dalam pasal 6 berkata, kalau engkau memberi sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Itu artinya apa? Kalau kita memberi pertolongan, kita memberi bantuan, kita memberi sedekah, jangan cerita kemana-mana. Juga kalau kita memberi persembahan kepada gereja, enggak usah cerita kemana-mana. Alkitab berkata, kalau dunia tidak membalas perbuatan baikmu, aku di surga sebagai Bapa akan membalas. Tapi kalau kamu sudah dapat pujian di dunia, kamu cerita kemana-mana. Aku kasih sekian miliar, aku kasih mobil Ferrari untuk gereja dan seterusnya. Nah, lalu saya sudah mendapat pujian dari orang-orang. Saya tidak dapat pahala dari surga. Itu pelajaran yang mau disampaikan dalam bagian yang kedua. Yang kedua ini konteksnya adalah Yakobus pasal pertama ayat yang pertama. Ya, mengenai surat dari Rasul Paulus Yakobus kepada orang-orang di perantauan, di diaspora. Orang-orang diaspora. Dan intinya adalah bahwa sekalipun orang-orang itu ada di perantauan, mereka adalah orang diaspora, tetapi intinya adalah mereka di tengah-tengah dunia dan mereka adalah minoritas, tetapi mereka harus menunjukkan nilai-nilai kekristenan, kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya istilahnya bisa menggarami dunia, mempengaruhi dunia. Dan kemudian ada dua hal yang tadi dibicarakan. Yang pertama adalah seharusnya gereja atau orang percaya mempengaruhi dunia, menerangi dunia. Sehingga seperti tadi dikatakan pasti ada banyak orang yang kemudian percaya kepada Tuhan, kemudian melihat perbuatan-perbuatan mereka yang baik dan kemudian mereka tertarik untuk belajar tentang nilai-nilai firman Tuhan itu. Tetapi yang kedua juga Pak Gunawan menjelaskan mengenai sebaliknya, hal yang sebaliknya ya, bukan nilai-nilai dunia yang masuk, tetapi nilai dunia masuk ke dalam gereja begitu ya. Yang kedua, mungkin hari-hari ini juga, atau mungkin bukan hari-hari ini, tapi sepanjang sejarah kehidupan kekristenan mungkin hal ini juga terjadi ya, bahwa nilai-nilai dunia itu masuk dalam kehidupan orang percaya. Bukan cuma dalam gereja, tapi kehidupan orang percaya secara umum begitu. Padahal seharusnya harus menjadi berkat, berdampak positif. Nah Pak Gunawan, seandainya ya, kita kan kadang-kadang mendengar juga bahwa ada di gereja kemudian berantem, perebutan kekuasaan, perebutan aset, perebutan perebutan jabatan, kedudukan dan sebagainya. Ini bagaimana Pak Gunawan? Kira-kira kalau gereja seperti ini kan
rasanya seperti, tapi kan ini sebuah fakta yang kadang-kadang kita bisa lihat atau kita dengar mengenai peristiwa itu terjadi. Ini bagaimana bisa seperti itu? Nah, ini karena orang-orang percaya ini masih taraf rohaninya masih dangkal. Itu 1 Korintus 3 ayat 3 itu penting untuk digarisbawahi. Kamu masih manusia duniawi. Dari mana tahu kalau manusia duniawi? Karena masih ada iri, masih ada perselisihan dan sebagainya. Kita juga ada, belum lama ini ada menteri yang berasal dari kekristenan yang harusnya mengatur bansos, ya, bantuan sosial, tetapi malah dia mengambil dan sebagainya hingga kemudian nama Tuhan tidak dipermuliakan. Nah, itu. Jadi itu memang karena nilai-nilai rohani dari orang tersebut itu masih dangkal, tidak sampai pada tataran yang lebih tinggi hingga kemudian kedagingannya ini lebih kuat gitu. Bukan memberikan seperti Zakheus memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, tapi dia mengambil hak orang lain untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi ini berkaitan dengan strata atau tingkat rohani seseorang. Ya. Sebenarnya harusnya miris ya kalau kita melihat hal-hal seperti itu, nama Tuhan tidak dipermuliakan dan harusnya juga malu ya kalau misalnya kita tidak menjadi terang tetapi justru ada hal-hal yang dilihat oleh orang juga mungkin aduh rasanya nggak pas begitu dan bisa ditertawakan begitu ya. Betul, betul. Dulu itu sesuatu yang langka terjadi, tapi makin ke sini itu tidak jaminan kalau orang Kristen itu ada di dalam pemerintahan lalu kemudian kemuliaan Kristus itu nyata. Tidak. Di dalam gereja juga mungkin Pak Gunawan ada juga mungkin ya. Misalnya hamba-hamba Tuhan, antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan memperebutkan apalah, entah itu kedudukan, entah itu apa, termasuk mungkin yang berkaitan dengan harta sehingga kemudian terjadi hal-hal yang kok misalnya atau perebutan jabatan sampai kemudian di dalam pemilihan maksudnya pemilihan pemimpin mungkin harus sampai dijaga oleh aparat dan sebagainya. Saya rasa ini sesuatu yang harusnya tidak seperti itu ya. Betul, tidak seperti itu. Betul. Ya, jadi akhirnya nilai gereja dengan nilai dunia itu sudah sama. Lalu kalau hal itu terjadi, maka orang akan ngomong, buat apa aku ke gereja kalau orang gereja aja sama dengan saya yang masih di luar kan gitu. Itu beda dengan kalau gereja itu seperti Antiochia yang menunjukkan kualitas yang berbeda. Orang lalu, wah kok bagus ya, saya kepengen jadi grup itu begitu. Itu kira-kira. Menyelesaikannya bagaimana Pak Gunawan itu? Ketika mesti di gereja. Jadi gini, orang tidak boleh bangga ketika jemaatnya bertambah banyak. Kalau tidak disertai dengan adanya kelas pemuritan yang menyebabkan orang-orang banyak itu punya kualitas kerohanian yang memuliakan Tuhan. Cuma banyak tanpa kualitas, itu lebih banyak nanti citra buruknya yang muncul. Gitu. Yang diperlukan bukan banyak pengikut tetapi banyak murid berarti. Betul, ya. betul. Makanya ketika Yesus di dalam Matius 5 ayat 1 dan 2 Yesus mengajar di bukit, itu nanti dikatakan ada murid-murid yang datang dan ada orang banyak yang datang gitu. Orang banyak ini yang kualitasnya tidak jelas, murid lebih jelas gitu. Jadi memang Alkitab sendiri membedakan antara murid dan orang banyak gitu. Kembali kepada pribadinya mungkin Pak Gunawan, intinya adalah bahwa di dalam sebuah gereja
perlu bukan cuma kita hanya beribadah sekali di dalam hari Minggu, tetapi perlu ada juga kelas-kelas tertentu atau ada momen-momen tertentu yang rutin begitu, ketika kita bisa bahas firman Tuhan, kita bisa bahas mengenai nilai-nilai, kita bisa sharing tentang kehidupan sehingga kita bisa belajar satu sama lain, sehingga kemudian kita bisa mengerti harusnya kita seperti apa begitu ya. Tetapi kan intinya adalah tergantung daripada kesadaran pribadi, lepas pribadi, apakah dia mau dimuridkan atau tidak. Ya. Tetapi intinya adalah kita tidak boleh hanya menjadi pengikut, tetapi kita harus menjadi murid yang memang menghidupi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira begitu ya. Betul. Oke. Dan kita sampai pada hal yang ketiga. Hawa nafsu yang disebut atau dalam bahasa Yunani disebut hedone. Itu ada dalam Yakobus pasal 4 ayat 1. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu, bukankah datang dari hawa nafsu atau hedone yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Nah, dalam tubuhmu berarti hedone itu sesuatu yang ada dalam diri kita gitu ya. Nah, saya akan coba jelaskan apa arti hedone. Hedone itu adalah keinginan menikmati kesenangan yang berdosa. Itu arti pertama. Nanti ada arti yang kedua. Jadi yang tidak boleh, tapi rasanya kok menyenangkan, kita uber. Gitu. Dalam Roma 6 ayat 13, di sana dikatakan, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi dalam tubuh kita itu mau kita serahkan kepada siapa? Kalau kita serahkan pada kedagingan, kita ngubur kesenangan tapi kesenangan yang berdosa. Artinya misalnya korupsi, lalu kita bisa beli rumah yang gede. Korupsi, lalu kita bisa beli mobil yang termahal. Nah, ini pilihan pertama. Pilihan kedua adalah kita tidak mengambil hak orang lain. Yang punyaku, aku pertanggungjawabkan kepada Tuhan, yang punyamu aku tidak akan ngambil. Nah, ini yang disebut menyerahkan tubuh kepada Tuhan. Nilai-nilai firman Allah itu jalan gitu. Nah, hedone adalah keinginan memiliki punya orang lain secara demi kesenangan dirinya sendiri. Jadi ada dua pilihan, serahkan tubuh untuk dosa atau serahkan tubuh untuk Tuhan. Gitu. Nah, di dalam ini nasihat Petrus ya kepada kita semua. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Jadi tubuh kita dipakai untuk alatnya Tuhan menjalankan kebenaran. Jangan dipakai untuk keinginan-keinginan daging. Dan biasanya yang keinginan daging itu orang yang dalam kehidupan spiritualnya sedang mengalami penurunan. Jadi bisa saja orang itu dulunya secara spiritual itu menjadi contoh gitu, bagus. Tapi lewat perjalanan waktu bisa saja dia mengalami degradasi dalam spiritual. Hingga kemudian ketika dosa itu menawarkan yang menyenangkan, dia terpikat dan masuk di situ. Jadi kehidupan spiritual adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Diperjuangkan untuk tetap nilainya, value-nya itu tetap tinggi. Nah, itu yang pertama ya. Jadi misalnya
Misalnya ini, Nabot itu Ahab itu menginginkan kebun dari Nabot. Nah kemudian ketika dia tidak bisa memperoleh dengan cara yang salah, membunuh Nabot, dia rampas itu kebun. Nah ini pengertian kedua dari hedone. Hedone yang pertama adalah keinginan melakukan hal-hal yang menyenangkan tapi keliru. Ya. Jadi apa saja tapi pokok aku seneng gitu. Yang kedua, cara memperoleh kesenangan itu salah. Gitu. Nabot merampas. Gitu. Lalu misalnya Ahan kepingin istrinya pakaiannya paling bagus di antara kampungnya. Lalu apa yang ada di leher, apa yang ada di telinga, apa yang ada di tangan, gelang dan sebagainya itu paling indah. Nah, keinginan itu tidak salah, tapi kemudian ketika dia lalu mencuri apa yang tidak boleh diambil. Nah, itu kesalahan, itu hedoni. Jadi kalau ingin barang orang lain yang baik, itu tidak menjadi masalah. Pengen rumahnya, pengen keledainya, pengen lembunya, pengen kudanya yang larinya kenceng, nggak apa-apa kepengen. Asal itu lewat jalan yang halal, lewat pembelian, transaksi dan seterusnya. Tapi kalau dengan cara mencuri, cara yang tidak benar, ini salah. Dan itu namanya hedoni. Jadi hedoni itu memuat dua hal ya, dua hal. Yang pertama adalah keinginan untuk hal-hal yang menyenangkan tapi berdosa. Maksudnya perzinahan, korupsi, dan lain-lain itu. Lalu yang kedua adalah cara memperoleh yang menyenangkan itu salah. Itu. Ahab merampas, Ahan mencuri, kan gitu. Jadi ada dua hal. Hal yang menyenangkan tapi berdosa, yang kedua cara memperolehnya salah. Nah, di dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 11 sampai 15 ini niat jahat dari Amnon itu lewat tipu daya. Tujuannya memperkosa, caranya juga salah. Jadi tujuannya itu bukan memperistri, tapi memperkosa. Caranya keliru. Jadi ini dua nilai dari hedone ada. Keinginan yang menyenangkan yang berdosa, yang kedua caranya. Nah, coba kita lihat pasal 13 ayat 11 sampai 15. Ketika gadis itu Tamar itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan, dipegangnya gadis itu dan berkata kepadanya, "Mari tidur dengan aku adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak kakakku, jangan perkosa aku sebab orang tidak berlaku seperti ini di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah ku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya dia lalu tidur dengan dia. Nah, di sini kita melihat ini pembelajaran yang luar biasa ya. Tujuannya keliru. Mengundang Tamar untuk diperkosa. Tapi ngomongnya kepada Daud, nanti dia yang masakkan, dia yang melayani aku selagi aku sakit gitu. Yang kedua, cara dia memperoleh Tamar juga salah. Dia perkosa.
Jadi tujuannya kesenangan diri, lalu kemudian caranya juga salah. Jadi dalam diri Amnon itu dua perkara dari definisi hedone itu ada. Nah, sebetulnya walaupun posisi Tamar itu sebagai adik dari Absalom itu kepepet, dia masih bisa apa ya? Berpikir nalar dan kata-katanya itu bijak loh. Coba saya bacakan untuk saudara ya. Ayat 13. Engkau yang B. Dan engkau akan dianggap sebagai orang bebal di Israel. Kalau kamu teruskan apa yang kamu lakukan, kamu akan dianggap orang bebal, orang bodoh yang tidak bisa diajar. Lalu dia katakan nih, oleh sebab itu berbicara kepada raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Jadi dia memberi harapan. Jadi ini masih, ceweknya ini masih bisa berpikir nalar dan kemudian bisa tenang walaupun dia dalam posisi kepepet. Ini luar biasa ini. Ya. Nanti Amnon akan menerima buahnya. Kakak dari Tamar ini tidak bisa terima. Nanti dalam sebuah pesta, Amnon dibunuh. Karena Amnon sudah melakukan pemerkosaan. Mungkin kalau ayahnya Daud itu tegas, lalu menghukum, ya, mungkin bukan hukuman mati, ya, dibuang dan apa, mungkin Absalom lebih bisa menerima gitulah. Tapi kalau orang sudah memperkosa adiknya, bapaknya tidak berbuat apa-apa. Bapakku enggak berbuat apa-apa, aku nanti yang lakukan pembalasan untuk adikku. Gitu. Lalu kemudian nanti kita membaca Amnon dibunuh. Lalu satu contoh lagi yang kita tidak usah baca ayatnya mengenai Daud berhubungan dengan Batseba. Nah ini sama tujuannya kesenangan diri. Gitu. Yang salah. Caranya membujuk. Gitu. Ini ada dugaan Daud itu kasih iming-iming kepada Batseba. Nanti anak kita akan menjadi raja. Gitu. Dugaan. Hingga kemudian Batseba bukan diperkosa. Lebih rela gitu. Kalau yang Tamar tadi memang diperkosa, ya tidak mau gitu loh. Tapi kalau Batseba ada dugaan, benar tidaknya kita tidak tahu. Daud kasih ini, nanti kalau sampai kamu hamil, dia yang akan jadi raja menggantikan aku. Nah nanti ketika suksesi hampir terjadi, kata-kata ini muncul. Tuhan dulu berjanji, anak kita akan menjadi raja. Jadi yang Amnon ini dengan kekerasan, kalau Daud dengan lebih soft ya, lembut ya. Ya, kamu nanti ini jadi raja gitu. Siapa tidak mau anaknya jadi raja kan begitu. Tapi itu dua-duanya salah, itu hedone. Gitu. Yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia hawa nafsu. Jadi ini sebagai kesimpulan. Kita mesti membangun roh kita yang kuat hingga ketika ada godaan kedagingan, kita bisa menolak. Setan itu bisa memberi kepada kita kesempatan di mana tidak ada orang yang tahu. Itu. Setan tidak bisa memaksa kita melakukan dosa. Kita sendiri. Tapi setan bisa mengkondisikan kita ada di tempat di mana tidak ada yang lihat. Lalu kedagingan itu bisa jalan dengan leluasa. Itu. Nah, satu-satunya jalan untuk mencegah kita hancur adalah
Mari kita membangun roh kita kuat. Roh kita kuat itu bukan puasa lidahnya kencang. Tapi roh itu mengatur, roh itu menguasai diri kita. Itu kira-kira pelajaran yang saya sampaikan pada malam hari ini. Pak Gunawan, hedonisme ini apa kemudian yang kemudian sekarang ini kita kenal dengan hedonisme ya? Ya, tetapi ini lebih ke dosa gitu loh. Kalau hedonisme kesenangan kan gitu keadaannya. Ya, kesenangan, gaya hidup yang mau senang-senang aja begitu ya. Tapi belum tentu dosa. Tapi kalau ini pasti dosa. Jadi dua, hedonisme itu hal-hal menyenangkan yang berdosa. Lalu cara yang kedua definisinya, cara untuk memperoleh juga salah. Kalau pingin senang aja masih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Artinya kalau kita memahami arti hedonisme adalah gaya hidup orang yang kepinginnya senang, kepingin sesuatu yang mewah. Tapi pada akhirnya semuanya itu dicapai dengan cara yang salah, itu yang tidak boleh ya. Untuk misalnya kita diberkati oleh Tuhan, kemudian kita mau jalan-jalan, kita mau pakai baju yang merek, kita mau apa, itu nggak jadi masalah begitu. Ya. Tapi jangan sampai kita memperoleh semuanya itu dengan cara yang salah ya. Dan hedone lebih kepada melakukan sesuatu yang kesenangan tapi yang salah, yang berdosa. Itu yang memang tidak boleh ya. Betul. Tapi saya pikir kita harus tetap aware ya Pak Gunawan, kalau kita sekarang ini kan kebanyakan orang lebih tertarik dengan gaya hidup hedonisme. Tapi hedonisme sendiri kalau kita tarik akar katanya dari hawa nafsu, kita juga tentu harus berhati-hati ya. Karena jangan sampai hedonisme atau gaya hidup yang mau senang-senang itu kemudian menjadi fokus kita, tetapi kita lupa kepada hal-hal yang lain begitu ya. Jadi kita lebih memperhatikan hobi, lebih memperhatikan kesenangan. Padahal itu waktunya kita harus beribadah misalnya. Itu waktunya kita harus melakukan hal-hal yang lain yang bermanfaat. Tetapi itu kita abaikan, tetapi kita lebih kepingin menikmati senang-senang ya begitu. Jangan sampai nanti pada akhirnya justru itu yang utama dan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan itu yang kemudian terbelakangkan. Dinomorduakan begitu ya. Kita khawatirnya justru pada masa pandemi ini terjadi hal yang seperti itu. Karena orang kemudian lebih mencari kenikmatan daripada fokus kepada misalnya ibadah atau pelayanan atau hal-hal yang kita bisa memuliakan Tuhan. Kita terjebak dengan gaya hidup yang santai, gaya hidup yang enak, tetapi pada akhirnya kita melupakan Tuhan. Betul. Padahal tadi Pak Gunawan juga menjelaskan bahwa kuncinya untuk kita bisa lepas daripada hawa nafsu adalah kita membangun kehidupan spiritual membangun kehidupan kerohanian kita. Bisa kasih pandangan Pak Gunawan mengenai hal ini, khususnya dikaitkan dengan situasi sekarang ini, di mana pandemi kadang-kadang membuat kita menomorduakan Tuhan, tetapi lebih menomorsatukan hal-hal yang kita senang, kita nyaman, kita enak begitu. Jadi memang kita harus menjaga diri ya. Jadi harta yang kita peroleh itu kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tidak bisa, sudah saya kasih perpuluhan berarti 90% dari uang ini aku yang ngelola. Semuanya itu dari Tuhan dan kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kan uang untuk dipakai, uang disimpan, ditabung, uang untuk diberikan. Nah jangan sampai kita jomplang dalam 3 bagian ini. Kita terlalu banyak memakai dana yang ada, bukan untuk orang lain, tetapi justru untuk diri sendiri dan sebagainya. Nah saya berpikir hal mengenai kesenangan berwisata dan sebagainya sejauh itu tidak mengganggu kita punya ibadah, tidak mengganggu kita punya pelayanan, itu tidak menjadi soal ya. Lalu yang lain adalah bahwa kita mesti membatasin itu variasi hidup. Jangan fokus kita malah ke yang seperti itu gitu loh.
Bukan kepada beli yang macam-macam yang mahal. Kita mesti bertanggung jawab buat uang yang 90% itu kepada Tuhan. Kita jangan berkata 90% ini aku yang ngatur. Karena aku sudah kasih kepada Tuhan 10%, 90% ini aku yang ngatur. Bukan. Yang 90 itu tetap harus bertanggung jawab pada Tuhan. Jadi jangan dibuang untuk hal-hal yang nampaknya tidak dosa, tetapi sebetulnya kita mengambil bagian untuk diri kita terlalu banyak, lalu kepada orang lain untuk dibagikan menjadi sangat kurang. Itu. Jadi, tapi lepas dari itu membangun. Jadi jangan sampai kita kemana-mana sampai kemudian kita tidak ada waktu membangun kehidupan spiritual yang kuat hingga kita kemudian gampang tergoda, kejeblos. Itu dari saya. Oke, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa surgawi, kami datang kepada Engkau. Kami berdoa dimanapun kami berada, kami tidak menimbulkan sengketa dan pertengkaran. Kami bisa berkepala dingin, bisa menanggapi segala omongan yang mungkin tidak menyenangkan di hati kami dan di telinga kami dengan sejuk. Tuhan, tuntun kami supaya kami menjalani apa yang disebut pemuritan, hingga kami dapat membangun spiritual kami menjadi kuat, hingga godaan-godaan yang datang itu dapat kami tolak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.